Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, marilah kita awali pelajaran kita dengan bacaan doa supaya apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat diterima dengan mudah oleh anak-anak semuanya dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nabda bid-du'a isti'dadan. Sudah siap sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ila Allahi ma'an, irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shaliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kelas. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita masih diberi oleh Allah untuk bisa melakukan pembelajaran pendidikan akhlak meskipun ini Ustadz hanya memakai video. Oleh karena itu anak-anak semuanya silakan perhatikan dan disimak keterangan dari Ustadz ini. Baik. Kelas. Oke anak-anakku semuanya. Pada hari ini Ustadz akan menerangkan tentang pentingnya atau tentang sifat jujur, ya. Sifat jujur. Kemarin kita sudah belajar tentang anugerah dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kemarin kita sudah belajar juga bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Ya, termasuk juga sifat jujur ini, termasuk hal yang berupa kenikmatan atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, kita wajib untuk menjaganya, wajib untuk memelihara sifat jujur ini. Kita harus menumbuhkan sifat jujur. Nah, apa sih sifat jujur itu anak-anak? Apakah jujur itu? Mari kita simak keterangan dari Ustadz.
Oke, anak-anakku semuanya. NNS. Oke. Sahih. Anak-anakku semuanya, kita akan mempelajari kalau di buku kita, pada buku yang sudah kalian pegang, buku bacaan ini bisa dibuka halaman 14. Ya, bisa dibuka di halaman 14 dengan judul Anak yang Jujur. Di sini Ustadz akan menerangkan apa sih pengertian dari jujur itu dan dalilnya, dalil tentang perintah jujur, sama contoh-contoh yang harus kita tauladani, kita tiru, kenapa mereka itu bisa melakukan perbuatan jujur atau memiliki sifat jujur. Tayyib ayat talamid, sifat jujur. Apa jujur itu? Jujur adalah upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Perkataan dan perbuatan diselaraskan, disamakan. Ya, itu salah satu pengertian dari jujur. Jadi jujur adalah upaya untuk selalu menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Yuk tirukan. Jujur adalah upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Sekali lagi, jujur adalah upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Jadi anak-anak, kalau perkataan kita dengan perbuatan kita itu sama, ya, dengan yang kita lakukan, sesuai dengan yang apa yang kita lakukan, perkataan kita, kemudian perbuatan kita juga seperti itu, maka itu dinamakan sifat jujur. Jujur ya, pengertian dari jujur. Dengan kata lain yang biasa kita dengar, yaitu orang jujur itu adalah dapat dipercaya atau orang tersebut tidak melakukan bohong, tidak bohong. Itu adalah jujur. Mudahnya seperti itu ya. Jadi apa jujur itu? Ya, kalau pengertiannya tadi upaya untuk selalu menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Jadi sama, apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat itu sama. Itu namanya jujur. Itu pengertiannya. Dan atau dengan kata lain, jujur itu adalah tidak bohong. Gitu ya. Jujur berarti tidak bohong. Orang yang melakukan perbuatan jujur berarti dia tidak melakukan kebohongan. Paham? Fahim tum di sini anak-anak? Oke, tayyib. Nastamir. Kenapa sih kita itu harus berbuat jujur atau berkata jujur? Dalam surat Al-Ahzab diterangkan, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi jujur itu adalah suatu kebenaran. Ya, jujur itu adalah suatu kebenaran, perkataan yang benar, itu termasuk jujur. Jadi kenapa itu kita harus berlaku jujur? Kenapa kita harus berkata jujur, berperilaku jujur? Karena itu salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semuanya, kalian semua harus mempunyai sifat jujur dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke? Jangan sekali-kali untuk mencoba berkata bohong. Ya, berbuat bohong. Jangan sekali-kali. Apalagi berbohong dengan kedua orang tua, berbohong kepada guru. Nah, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Nanti yang rugi adalah anak-anak sendiri. Ya, baik anak-anakku semuanya. Bagaimana contoh sifat jujur itu? Bisa juga dilihat di buku, ya, di halaman 14. Anak-anak bisa membacanya bersama dengan orang tua. Di situ telah diceritakan sebuah cerita, ada seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, di situ ada kakak beradik. Yang mana kakaknya bernama Muhammad, ya, mempunyai adik perempuan yang namanya Su'ad. Nah, ada kakaknya laki-laki yang bernama Muhammad dan adiknya yang perempuan bernama Su'ad. Di situ Su'ad secara ringkas Ustaz jelaskan. Di situ Su'ad mengajak kakaknya untuk mengambil makanan yang ada di dapur. Padahal orang tuanya Muhammad dan Su'ad tadi sebelum pergi, beliau berpesan kepada mereka, anak-anak, ini makanan sudah saya siapkan, tapi jangan mengambil makanan yang ada di dalam lemari. Di situ ada makanan yang lebih enak daripada, atau mungkin juga ada makanan yang lebih, ya, yang memang disimpan oleh orang tuanya di dalam lemari. Kemudian si Su'ad tadi itu, adiknya Muhammad itu, mungkin dia merasa kekurangan makanannya yang sudah disiapkan oleh orang tuanya yang ada di meja. Akhirnya Su'ad itu mengajak kakaknya, kakak, ayo ngambil makanan yang ada di dalam lemari. Kan ayah dan ibu sudah nggak ada, gitu bilangnya. Ayah dan ibu sudah tidak ada, sudah pergi. Ayo kita ambil. Nah, karena kakaknya itu adalah orang yang jujur, ya, anak yang jujur, maka dia tidak berani. Si Muhammad tadi tidak berani untuk mengambil makanan. Bahkan dia berkata kepada adiknya, wahai adikku, janganlah kamu mengambil makanan yang ada dalam lemari, karena orang tua kita sudah memesan kepada kita atau berkata kepada kita agar tidak mengambil makanan yang ada di dalam lemari. Ya, atau teksnya bisa kalian baca sendiri di buku. Ya, karena di lemari juga terdapat makanan-makanan yang lebih lezat daripada yang disiapkan oleh orang tuanya. Nah, oleh karena itu si Su'ad sangat ingin untuk makan makanan yang ada di dalam lemari tersebut, karena sangat lezat makanannya yang ada di dalam lemari. Entah itu kenapa kok orang tuanya melarang untuk memakan yang ada di dalam lemari. Mungkin itu adalah makanan yang sudah disiapkan untuk tamu yang akan datang, atau mungkin ada kemungkinan yang lainnya juga. Di situ tidak ada keterangan. Orang tua Muhammad dan Su'ad tadi hanya berpesan kepada
anaknya, jangan kamu ambil makanan yang ada di dalam lemari. Ya, ini sudah ada makanan yang sudah saya siapkan untuk kalian. Di meja sudah disiapkan makanan yang untuk anak-anaknya dan di dalam lemari itu disimpan. Ya, tidak boleh diambil. Nah, dengan menyebut seperti itu, kemudian Muhammad berkata kepada adiknya Su'ad tadi, wahai adikku, karena saya nggak berani untuk mengambil makanan yang ada dalam lemari. Karena ayah dan ibu kita sudah berpesan jangan sampai mengambil makanan yang ada dalam lemari. Karena itu ada perbuatan yang kalau kita mengambilnya gitu ya, kalau kita mengambilnya tanpa izin dari orang tua kita, itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Nah, termasuk perbuatan tidak jujur, maka nanti kita akan mendapatkan hukuman dari orang tua kita, bahkan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, meskipun orang tuanya sudah pergi, tapi karena Muhammad itu adalah anak jujur dan selalu takwa kepada Allah, Muhammad itu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut pada Allah. Akhirnya dia tidak mau melakukan ajakan yang untuk mengambil makanan dalam lemari. Akhirnya adiknya sudah sadar. Oh iya, benar kamu kakak. Nanti kalau kita melanggar apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh orang tua kita, nanti kita akan mendapatkan hukuman. Baik, kalau gitu saya tidak mengambil makanan yang ada di dalam lemari itu. Ya, dari contoh seperti itu anak-anakku semuanya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dimanapun kita berada dan dimanapun kita berada, posisi bagaimanapun kita harus tetap berperilaku jujur. Nabi Muhammad SAW, ya, Allahumma sholli alaih, itu termasuk salah satu contoh bagi kita, tauladan bagi kita dengan bersikap jujur. Ya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Beliau Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan gelar Al-Amin ini pada waktu beliau berjalan, berdagang, ya, berdagang bersama dengan temannya untuk menjualkan barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Ketika itu barang dagangannya ada yang cacat. Sehingga ketika berdagang ada orang yang beli, beliau mengatakan ini bagus cuma ada cacatnya. Maaf Pak, maaf Bu, ini sebenarnya bagus warnanya dan modelnya bagus, cuma ini ada yang cacat. Ada yang robek atau mungkin jahitannya itu agak tidak sempurna seperti itu. Sehingga beliau menjelaskan kepada pembelinya, ini ada sebagian ini ada yang cacat. Kalau kamu mau membelinya silakan. Nah, tapi sudah saya bilangkan bahwasanya sudah saya tunjukkan bahwasanya ini ada yang cacat. Sehingga itu meskipun beliau itu berdagang ya, tapi tetap beliau menjaga kejujuran, sifat jujur itu. Ada yang rusak, ada yang cacat di dalam barang dagangannya tetap ditunjukkan kepada pembelinya. Itu salah satu sikap jujur yang diberikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kejujuran beliaulah sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Begitu juga ketika waktu Nabi Muhammad ditunjuk untuk membawa batu Hajar Aswad ketika jatuh, atau di Mekah itu pernah kejadian banjir ya anak-anak, pernah kejadian banjir sehingga batu Hajar Aswad itu terlepas dari Ka'bah, sehingga
para kabilah, para pemimpin suku di situ sama-sama berebut untuk meletakkan batu Hajar Aswad itu. Nah, akhirnya udah para kepala suku tadi bersepakat, baiklah kalau gitu, nggak usah kita berebut, kita tunggu saja. Siapa yang datang lebih dahulu dari pintu masuk masjid ini, dialah yang berhak untuk membawa atau meletakkan batu Hajar Aswad. Akhirnya sungguh yang keluar adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak semena-mena untuk membawanya sendirian, tapi malah menggelar sorbannya, kemudian batu ditaruh di tengah-tengah, para kabilah, para ketua suku tadi, para kepala suku disuruh untuk memegang pojokan-pojokan sorban sehingga bisa dibawa bersama-sama. Kemudian Nabi Muhammad lah yang meletakkan batu Hajar Aswad itu di Ka'bah. Nah, dari situlah beliau juga mendapatkan gelar Al-Amin. Memang benar-benar dapat dipercaya Rasulullah itu. Ya, itu Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Termasuk sifat jujur juga. Terus kemudian yang contoh kedua yaitu sahabat Abu Bakar. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam dari golongan orang dewasa. Ya, dari golongan orang dewasa. Anak-anakku sekalian, sahabat Abu Bakar ini mendapatkan gelar as-siddiq ketika as-siddiq artinya yaitu orang yang benar. Kapan mendapatkan gelar as-siddiq? Ketika beliau itu membenarkan kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yang perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Makkah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian melanjutkan ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi. Itu dilakukan selama cuma 1 malam. Ya, jadi perjalanan Nabi Muhammad yang dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit, di atasnya langit ke-7, dan kembali lagi di bumi, itu dalam 1 malam saja. Itu dibenarkan langsung oleh Abu Bakar. Nah, maka ketika itu banyak sekali orang yang tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad telah melakukan hal tersebut, Isra Mi'raj itu. Nabi Muhammad sehingga Abu Bakar, sahabat beliau, pertama kali orang yang membenarkan. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad ini adalah orang yang benar. Dia telah melakukan perjalanan Isra Mi'rajnya itu. Dari Mekah ke Palestina ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke bumi. Sehingga beliau mendapatkan gelar as-siddiq, orang yang benar, berkata benar, selalu berkata jujur, selalu berkata benar. Bagi anak-anakku semuanya, itu salah satu contoh dari perbuatan jujur yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan juga yang ada di dalam cerita yang ada di dalam buku bacaan kalian. Oleh karena itu, pada hari ini tugasnya adalah membuat mind map atau merangkum dari materi tersebut. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Apabila ada sebuah pertanyaan, silakan tanyakan, bisa langsung japri ke Ustadz atau di grup, ya, di grup pendidikan akhlak. Oke, anak-anakku semuanya, semoga ilmu yang diterima oleh anak-anak semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan anak-anak juga diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang terpilih untuk bersikap jujur, berbuat jujur,
Ya, selalu berkata jujur dimanapun kita berada dan bagaimanapun dalam keadaan apapun kita harus tetap berbuat jujur karena kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam hidup ini. Nah, oke anak-anak semuanya, apa? Kejujuran adalah salah satu kunci sukses dalam kehidupan di dunia ini. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Isti'adah dan sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim, kita akhiri. Cukup sekian dari Ustadz. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang salah. Dari Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir. Syukran kasiran.